Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, guru membawa miniatur lapangan sepak bola. Hal ini sebagai upaya guru untuk memberi pengalaman yang lebih konkret kepada siswa-siswa yang tidak pernah mengalami secara langsung seperti lapangan tersebut sesungguhnya. Miniatur lapangan sepak bola adalah media dalam bentuk A. Objek nyata, B. Model, C. Kunjungan ke lapangan, D. Materi cetak, E. Audio visual. Jawabannya adalah B. Model. Pembahasan. Model adalah media yang kerap dijumpai, sering juga pendidik kita menyebutnya sebagai alat peraga. Ketimbang wujud aslinya, model bisa jadi lebih besar dari objek sesungguhnya untuk memberikan detail-detail pada objek atau lebih kecil agar memungkinkan untuk dibawa ke ruang kelas. Boleh jadi suatu objek dijadikan model karena sulit untuk menggunakan objek aslinya. Apakah itu terlalu mahal? Terlalu berbahaya jika diekspos kepada peserta didik atau melanggar hukum. Selain itu, ada juga model yang dapat dirangkai untuk pembelajaran bagian-bagian dari keseluruhan objek atau sebuah proses yang terjadi pada objek tersebut. 2. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan di hasilnya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai dirancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, E. Pembelajaran kontekstual. Jawabannya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek. Pembahasan. Menurut Bosch dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek atau MPBP adalah model pembelajaran menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. 3. Akar olahraga adalah manusia yang bermain. Ciri-ciri suatu aktivitas dapat disebut permainan adalah A. Serius, B. Menggunakan lapangan, C. Tujuannya untuk aktivitas permainan itu sendiri, D. Melibatkan banyak orang, E. Adanya wasit. Jawabannya adalah C. Tujuannya untuk aktivitas permainan itu sendiri. Pembahasan. Permainan adalah bentuk aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan semata-mata untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. 4. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. APE atau alat permainan edukatif, C. Flip chart, D. Foto, E. Gambar. Jawabannya adalah A. Bagan. Pembahasan. Bagan merupakan media pembantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut. 5. Deskripsi tentang ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai peserta didik pada suatu tingkat atau jenjang sekolah, kelas, mata pelajaran tertentu terdapat pada komponen silabus A. KD, B. KI, C. Penilaian, D. Pembelajaran, E. Materi. Jawabannya adalah A. KD. Pembahasan. Kompetensi dasar atau KD merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam satuan pendidikan jenjang dan mata pelajaran tertentu. 6. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Scientific,
D. Deduktif, E. Induktif. Jawabannya adalah C. Saintifiktif, pembahasan. 1. Konstruktivisme adalah membentuk konsep sendiri. 2. Kontekstual adalah membuat pembelajaran bermakna. 3. Saintifiktif adalah pembelajaran aktif 5M. 4. Deduktif adalah pakem konsep, berpikir logis. 5. Induktif adalah terampil membuat kesimpulan. 7. Yang bukan untuk mengukur keterampilan nyata peserta didik adalah A. Tes tulis, B. Praktik, C. Portofolio, D. Unjuk kerja, E. Produk. Jawabannya adalah A. Tes tertulis, pembahasan. A. Tes tertulis merupakan teknik menilai pengetahuan. B. Praktik merupakan menilai keterampilan melakukan sesuatu. C. Portofolio merupakan kumpulan karya siswa. D. Unjuk kerja merupakan menilai keterampilan baik proses atau praktik dan hasil atau produk. E. Produk merupakan penilaian keterampilan dari hasil atau produk. 8. Menggiring bola dengan kaki termasuk gerak A. Manipulatif, B. Non-lokomotor, C. Sepak bola, D. Lokomotor, E. Otomatisasi. Jawabannya adalah A. Manipulatif, pembahasan. Gerak lokomotor adalah gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat, contohnya jalan, lari, lompat, dan mengguling. Sebaliknya, gerakan non-lokomotor adalah gerak tubuh yang meminimalkan atau tanpa ada perpindahan tempat. Contoh gerak non-lokomotor adalah meliukkan badan, mengayunkan tangan, membungkuk. Gerak manipulatif adalah gerakan atas suatu objek. Contohnya, menangkap bola, memukul benda, menggiring bola, memvoli. 9. Menyampaikan materi servis bawah pada permainan bola voli dengan cara mengulang-ulang gerakannya akan lebih cocok untuk siswa yang masih dalam tahap belajar gerak. A. Asosiatif, B. Afektif, C. Psikomotor, D. Otomatisasi, E. Motorik. Jawabannya adalah A. Asosiatif, pembahasan. Tahap asosiatif ditandai oleh semakin efektif cara-cara siswa melaksanakan tugas gerak dan dia mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Akan nampak penampilan yang terkoordinasi dengan perkembangan yang terjadi secara bertahap. Dan lambat laun gerakan semakin konsisten. Kemampuan melakukan gerakan dengan objek atau kejadian dari luar dan juga memperbaiki kekurangan seperti perhatian tentang melakukan gerakan diri sendiri, membiarkan siswa untuk mulai melakukan hal-hal yang baru. Hal ini juga menguntungkan dalam kemampuan untuk beradaptasi ke dalam gerakan yang disesuaikan pada berbagai kondisi lingkungan. 10. Dalam pembelajaran di kelas terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Jawabannya adalah C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Pembahasan. Salah satu penanganan anak berkebutuhan khusus adalah anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersamanya. 11. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Jawabannya adalah A. Pedagogik. Pembahasan. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Seperti halnya menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, dan lain-lain.
12. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data atau informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Autentik, E. Kontekstual. Jawabannya adalah B. Scientific. Pembahasan. Scientific learning berarti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. 13. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Jawabannya adalah B. Menyeluruh. Pembahasan. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 14. Ridwan adalah siswa kelas 6 SD yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah Ridwan sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk menyukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali Ridwan tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru, Ridwan yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memberikan yang sebagai bantuan secara sukarela setiap bulannya, B. Memperbolehkan R untuk sesekali tidak masuk sekolah karena memberi kesempatan untuk R belajar menolong orang tua dan bekerja. C. Tetap tidak memperbolehkan R untuk absen dan mengajak teman-teman guru lain untuk membantu keuangannya. D. Memberikan penjelasan pada R arti penting dan aturan sekolah serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan. E. Memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Jawabannya adalah E. Memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Pembahasan. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 15. Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan disebut juga sebagai pendidikan A. Formal, B. Non-formal, C. Informal, D. Karakter, E. Kokurikuler. Jawabannya adalah C. Informal. Pembahasan. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 16. Kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan A. Rombongan kelas, B. Rombongan belajar, C. Angkatan kelas, D. Angkatan belajar, E. Tahun angkatan. Jawabannya adalah B. Rombongan belajar. Pembahasan. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. 17. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Maman Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Maman Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Discovery learning, D. Authentic, E. Contextual teaching dan learning. Jawabannya adalah C. Discovery learning. Pembahasan. Pembelajaran discovery learning adalah pemberian rangsangan atau stimulation, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, pengolahan data atau data processing, pembuktian atau verification, dan menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization.
18. Hakikat guru melakukan pemanduan bakat olahraga adalah untuk A. Menciptakan atlet hebat. B. Memperkirakan potensi prestasi anak. C. Memandu anak dalam berolahraga. D. Memilih siswa untuk ekstrakurikuler olahraga. D. Mencari atlet. Jawabannya adalah B. Memperkirakan potensi prestasi anak. Pembahasan. Untuk menjadi atlet berprestasi diperlukan kerja keras dan waktu berlatih yang lama. Jika seseorang pada hakikatnya tidak memiliki bakat, maka usahanya selama dan sebesar itu tidak akan optimal. 19. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka. B. Menyeluruh. C. Bermakna. D. Adil. E. Objektif. Jawabannya adalah E. Objektif. Pembahasan. Objektif merupakan penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 20. Cara merangsang kepercayaan diri yang dapat meningkatkan kemampuan belajar gerak anak adalah A. Pemberian pujian. B. Melakukan drilling atau pengulangan. C. Memberikan materi permainan. D. Memberi nasihat. E. Mengetes. Jawabannya adalah A. Pemberian pujian. Pembahasan. Kepercayaan diri adalah salah satu kunci kesuksesan belajar gerak. Beberapa strategi yang sering dilakukan guru adalah memberikan keteladanan, pembiasaan, dan pemberian reward, misalnya memberikan pujian. Strategi ini biasanya efektif dalam pembelajaran gerak, terutama bagi anak-anak dengan kemampuan rendah. 21. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Merupakan prinsip pembelajaran A. Sistematis. B. Beracu kriteria. C. Terpadu. D. Objektif. E. Akuntabel. Jawabannya adalah C. Terpadu. Pembahasan. Pak Chandra menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran yang merupakan prinsip pembelajaran terpadu, yang berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 22. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. B. Rekaman hasil karya siswa. C. Rangkaian hasil karya siswa. D. Kumpulan nilai siswa. E. Kumpulan siswa. Jawabannya adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. Pembahasan. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. 23. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A. Representative feedback. B. Cumulative feedback. C. Quantitative feedback. D. Institutionalized feedback. E. External feedback. Jawabannya adalah A. Representative feedback. Pembahasan. Representative feedback adalah salah satu karakteristik massa adalah komunikasinya bersifat heterogen. Oleh karena itu, akan sulit untuk mengatur umpan balik yang didapat dari semua komunikan. Maka, dalam hal ini biasanya umpan balik didapatkan dalam bentuk sampel dari beberapa komunikan yang menjadi perwakilan atau representatif. 24. Dalam membuat silabus perlu memperhatikan berbagai hal, salah satunya adalah dalam menyusun silabus ditambahkan dalam dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Relevan. B. Sistematis. C. Menyeluruh. D. Fleksibel. E. Aktual konstekstual. Jawabannya adalah D. Fleksibel. Pembahasan. Relevan artinya sesuai perkembangan peserta didik. Sistematis artinya saling terkait dengan kompetensi. Menyeluruh artinya meliputi kognitif efektif dan psikometri.
Fleksibel artinya mengakomodasi keragaman dan dinamika perubahan. Aktual konstekstual artinya mengikuti perubahan zaman iptek dan peristiwa kekinian. 25. Setelah dilakukan tes praktek servis bola voli, selanjutnya Pak Ferdi berencana melakukan tes tertulis sebagai program remedial. Tes tertulis tersebut diberlakukan bagi para peserta didik yang belum mencapai KKM. Berdasarkan ilustrasi tersebut, menunjukkan Pak Ferdi akan melakukan tes tertulis untuk mengukur objek evaluasi pada ranah A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Konasi, E. Behavior. Jawabannya adalah B. Kognitif. Pembahasan. Penilaian sikap menggunakan bentuk jurnal PDPA, teman observasi kognitif. Penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis lisan penugasan. Psikomotorik adalah penilaian keterampilan menggunakan produk praktik kinerja, proyek, portofolio. Konasi adalah penilaian kehendak atau keterampilan. Behavior adalah penilaian perilaku atau pengetahuan dan keterampilan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!